Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di iMine, yaitu sebuah proyek digital mining daripada penambangan Bitcoin. Ini adalah sebuah proyek yang sangat besar daripada Minebase, provider penambangan terkenal di dunia. Sebelum saya membahas mengenai lebih detail mengenai penambangan di iMine, saya ingin sharing kepada Anda semua mengenai evolusi daripada uang itu sendiri, di mana kita tahu bersama uang berevolusi. Diawali dengan orang bertukar barang dengan barang, dan yang kedua adalah terciptanya uang koin, dan yang ketiga terciptanya uang kertas, dan yang keempat adalah munculnya yang namanya electronic money atau uang elektrik, dan yang kelima adalah digital money. Kita tentunya saja tahu apa perbedaan dari masing-masing jenis uang tadi. Yang jelas dari munculnya yang namanya uang elektrik ya, kita sudah mulai sangat jarang melihat yang namanya uang fisik. Semua uang kita itu ada di dalam digital atau dalam handphone kita atau dalam semua perangkat kita. Yang namanya uang elektrik nilainya tidak meningkat, namun muncul uang yang jenis kelima yang disebut dengan digital money, di mana digital money ini nilainya justru meningkat terus. Tentu saja lahirnya digital money atau uang digital dilatar belakangi oleh menurunnya kekuatan atau daya beli daripada US dollar. Kita semua dan saya yakin Anda juga setuju dengan saya bahwa US dollar adalah penguasa di bumi hari ini ya. Dan kita lihat ini adalah grafik 100 tahun terakhir daripada kekuatan atau purchase power daripada US dollar. Dan Anda lihat ternyata kekuatannya makin menurun. Inilah yang menyebabkan yang namanya inflasi yang menjadi angka yang sangat besar di muka bumi ini. Dan ini terjadi karena sejak tahun 71 pemerintah USA dan pemerintah negara lain menciptakan uang tidak lagi dengan jaminan emas. Di mana sebelum itu setiap pencetakan uang kartal atau uang fiat harus diawali dengan penjaminan dalam bentuk emas fisik. Namun sejak 71 peraturan itu ditiadakan dan oleh sebab itu setiap pemerintah negara akhirnya mencetak uang tanpa batas. Inilah yang menyebabkan akhirnya nilai dolar menjadi makin menurun kekuatannya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menunjukkan kepada Anda grafik yang satu ini. Di mana grafik ini tentu saja berwarna merah karena cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Saya yakin sekali jika Anda melihat grafik seperti ini ketika Anda berniat untuk berinvestasi dalam sebuah perusahaan, baik itu dalam sahamnya atau apapun bentuknya, Anda akan berpikir ulang untuk berinvestasi dengan grafik seperti ini. Anda tahukah ini grafik apa? Ini adalah grafik nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Jadi Anda bisa lihat tadi US dollar itu sendiri mengalami penurunan value, namun rupiah sendiri jika dikomparisi dengan US dollar juga mengalami penurunan yang lebih tajam lagi. Itulah makna daripada mengapa nilai uang kita hari ini akhirnya makin lama makin turun nilainya dan kekuatan atau daya belinya juga makin turun. Untuk memperlihatkan Anda bagaimana nilai uang itu justru makin turun dari tahun ke tahun, saya akan contohkan satu hal berikut ini. Anda bisa lihat di mana harga rumah di tahun 2016 harganya saat itu 288.400 US dollar. Kemudian di tahun 2020 rumah yang sama nilainya meningkat menjadi 328.900 US dollar. Dan di tahun 2024 rumah yang sama nilainya menjadi 434.700 US dollar. Dan kalau kita bisa lihat di sini ternyata sebenarnya bukan nilai rumahnya yang meningkat, tapi justru nilai uangnya yang menurun. Sehingga tahun ke tahun makin banyak uang yang diperlukan untuk membeli rumah yang sama. Kita tahu bersama bahwa sebenarnya nilai fisik daripada sebuah rumah mengalami penurunan value karena makin tua usianya. Namun kenapa dibeli dengan lebih mahal? Sekali lagi jawabannya karena nilai uang itulah yang menurun. Satu contoh lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika di tahun 2000 Anda memiliki uang 100 US dollar misalnya, Anda bisa mendapatkan banyak sekali barang di supermarket. Di tahun 2010 Anda sudah mulai mendapatkan barang yang lebih sedikit dengan uang yang sama. Dan di tahun 2024 ini dengan 100 US dollar Anda mendapatkan barang dengan jumlah yang sangat sedikit sekali. Inilah yang menunjukkan bagaimana kekuatan atau daya beli daripada uang fiat itu justru makin tahun makin menurun. Sehingga Anda makin sedikit barang yang Anda bisa beli dengan uang yang jumlah yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak Anda kembali lagi kepada grafik nilai tukar rupiah terhadap US dollar, khususnya dalam 10 tahun terakhir. Di mana dalam 10 tahun terakhir sejak 2014 hingga 2024 terjadi penurunan atau pelemahan daripada nilai tukar rupiah terhadap US dollar mencapai lebih dari 25%. Dan tentu saja ini menyebabkan inflasi rate yang terjadi itu lebih dari 80% dalam 10 tahun terakhir. Artinya lebih dari 8% setiap tahunnya.
Tentu saja ini adalah hal yang sangat mencengangkan ya, dan secara kita tidak sadari dalam 10 tahun terakhir ternyata nilai kekayaan kita tergerus 80%. Artinya misalnya Anda hari ini punya uang 1 miliar, Anda simpan di bank selama 10 tahun, maka dalam 10 tahun kemudian nilai uang 1 miliar Anda tetap ada 1 miliar, namun daya belinya hanya senilai 200 juta. Itulah bahayanya daripada inflasi. Kekayaan Anda akan tergerus tanpa Anda sadari. Jadi sahabat sekalian, inilah hal yang menyebabkan akhirnya banyak orang-orang kaya di dunia hari ini mulai mengalihkan investasi mereka, di mana yang awalnya dalam bentuk aset dalam bentuk fisik, yang mana aset dalam bentuk fisik ini tentu saja makin tua usianya akan mengalami penurunan value yang luar biasa. Satu contoh misalnya mobil mewah, rumah mewah, atau bahkan ranch atau peternakan misalnya, itu makin menurun value-nya seiring dengan waktunya. Kemudian financial asset misalnya seperti saham, obligasi, deposito dan sebagainya, itu justru nilainya menurun terus karena yang kalah daripada yang namanya inflasi. Ya, jadi sekali lagi hari ini terjadi pergeseran atau perpindahan dari aset dalam bentuk fisik dan aset dalam bentuk financial kepada yang namanya digital asset. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda mungkin bertanya-tanya, apa itu yang dimaksud dengan digital asset? Digital asset yang pertama di dunia adalah disebut dengan Bitcoin. Di mana data ini saya tampilkan per tanggal 12 November 2024 jam 9.28 WIB, di mana harga satu Bitcoin adalah saat itu bernilai 88.197 per satu Bitcoin. Sudah di atas 1 miliar rupiah tentu saja ya. Dan market cap-nya Bitcoin hari ini mencapai 1,68 triliun dolar, yaitu baru mencapai sekitar 0,18% daripada seluruh aset yang ada di muka bumi, yang mana totalnya mencapai 900 triliun dolar. Dan harian transaksinya mencapai 90,2 billion dolar. Dan maksimum supply-nya, dan inilah yang menyebabkan harga sebuah digital aset Bitcoin itu justru makin meningkat dari tahun ke tahun. Karena hanya diciptakan maksimum yaitu 21 juta Bitcoin. Dan dari 21 juta Bitcoin sekitar 19,7 jutanya sudah beredar di market. Artinya sudah dipegang oleh banyak sekali orang yang ada di muka bumi ini, termasuk di Indonesia. Dan yang dalam proses penambangan untuk mendapatkannya itu ada sekitar 1,2 juta Bitcoin lagi. Dan ini baru akan selesai di tahun 2140. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa saja sebenarnya orang-orang yang berinvestasi dalam Bitcoin? Saya akan perlihatkan beberapa contoh buat Anda dan saya yakin Anda nanti bisa menarik kesimpulan. Yang pertama saya contohkan adalah MicroStrategy, sebuah perusahaan IT company, di mana hari ini mereka menyimpan sekitar lebih dari 226.331 Bitcoin. Dan tentu saja ini bertambah terus ya. Pada saat video ini dibuat, nilainya sudah mencapai sekitar 270.000 sekian Bitcoin. Saya gunakan data ini untuk memberikan gambaran kepada Anda, di mana harga buying price-nya total rata-rata Bitcoin yang sudah dimiliki yaitu 8,3 miliar dolar. Dan hari ini value-nya sudah lebih dari 12,8 miliar dolar. Dan ini tentu saja justru meningkatkan value daripada aset MicroStrategy. Dan hal ini juga akhirnya menyebabkan MicroStrategy menjadi salah satu perusahaan yang terdaftar di Nasdaq yang mengalami pertumbuhan nilai saham tertinggi bahkan dibandingkan Nvidia, ya Microsoft, Amazon dan sebagainya. Kemudian perusahaan kedua contohnya adalah Tesla, sebuah perusahaan pencipta mobil listrik. Hari ini memegang sekitar 11.500 Bitcoin, di mana harga buying price-nya rata-rata mencapai 336 juta dolar dan value hari ini mencapai 655 juta dolar. Artinya sudah mengalami kenaikan value 2 kali lipat lebih. Itulah beberapa contoh perusahaan-perusahaan raksasa besar dunia yang hari ini berinvestasi terus dan menyimpan Bitcoin. Bagaimana dengan Indonesia? Kita akan lihat bahwa di Indonesia hari ini ada sekitar 20,9 juta investor Bitcoin di Indonesia, dengan nilai transaksi mencapai 260,9 triliun dan total aset mencapai 103 triliun rupiah. Tentu saja ini adalah hal yang sangat luar biasa dan menggembirakan, karena dengan jumlah ini Indonesia menjadi negara ke-7 terbesar penyimpan Bitcoin di dunia. Dan tentu saja Bitcoin di Indonesia sudah diakui sebagai aset investasi. Ya, dan Anda sudah boleh menyimpan dan berinvestasi dalam bentuk Bitcoin di Indonesia secara legal berdasarkan Undang-Undang Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi mengapa perusahaan-perusahaan besar tadi ya dan orang-orang yang kaya tadi ya itu menyimpan dan memiliki Bitcoin? Alasan pertamanya adalah harga Bitcoin berlipat ganda setiap 4 tahun sekali.
Dan yang kedua, tidak diperlukan pajak pembelian Bitcoin pada saat Anda membeli dan tidak diperlukan pajak penyimpanan maupun ongkos atau biaya penyimpanan. Tidak seperti aset yang lainnya. Pada saat Anda membeli, Anda harus bayar pajak, dan pada saat Anda menyimpan, Anda juga harus mengeluarkan biaya operasional cukup tinggi. Yang ketiga adalah Bitcoin sangat mudah untuk Anda pindahkan, berapapun jumlahnya, kemanapun tempatnya, karena diakui di seluruh dunia hari ini. Dan yang keempat, biaya transaksinya sangat murah sekali. Anda bisa bertransaksi dengan jumlah Bitcoin tanpa batas dengan biaya yang juga sangat murah. Inilah 4 kelebihan daripada transaksi menggunakan Bitcoin, sehingga akhirnya orang-orang kaya di dunia termasuk Anda hari ini memutuskan untuk berinvestasi dalam Bitcoin atau digital money pertama di dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah satu fakta mengapa saya mengatakan bahwa harga Bitcoin setiap 4 tahun sekali meningkat harganya. Ini adalah perjalanan harga Bitcoin dari 2010 hingga 2024, persisnya 1 September 2024, dan ini belum update sampai dengan akhir tahun 2024. Anda bisa lihat di periode pertama dari 2010 ke 2012 saat pertama kali terciptanya harga sebuah Bitcoin, terjadi peningkatan value Bitcoin senilai 45 kali lipat. Dan di 2012 ke 2016 di periode kedua terjadi peningkatan harga Bitcoin 71 kali lipat. Ya, dan di periode ketiga dalam 2016 hingga 2020 terjadi peningkatan 29 kali lipat. Dan di periode keempat 2020 dan di 2024 dan belum berakhir sampai hari ini karena belum sampai akhir tahun, terjadi peningkatan 2,4 kali lipat. Lalu bagaimana dengan 2028 dan seterusnya? Sekali lagi, Bitcoin ini baru habis ditambang sekitar tahun 2140 atau sekitar 29 kali halving lagi. Jadi artinya akan terjadi 29 kali lagi perlipat gandaan harga Bitcoin. Kalau Anda lihat grafik ini, saya yakin Anda bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa harga Bitcoin dari tahun ke tahun cenderung meningkat harganya. Mengapa? Karena permintaannya makin banyak, sementara supply-nya terbatas. Itulah hukum supply and demand yang berlaku dalam dunia perjalanan Bitcoin hari ini. Dan Anda lihat dalam grafik, tidak melulu harga Bitcoin selalu naik. Ada naik turunnya dan selalu ada musim yang berulang. Yang warna merah Anda bisa lihat itu adalah waktu-waktunya mengalami penurunan. Namun penurunannya tidak lebih rendah daripada di periode sebelumnya. Sehingga kalau Anda menyimpan dan berinvestasi Bitcoin dalam waktu 3-4 tahun berturut-turut, dimanapun letaknya Anda mulai memilikinya, Anda dipastikan pasti mengalami keuntungan. Ini adalah sebuah fakta yang sudah terjadi dan akan selalu terjadi di masa depan karena sekali lagi jumlah Bitcoin terbatas hanya 21 juta saja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin perlihatkan lebih detail kepada Anda makna daripada siklus yang selalu berulang berdasarkan tabel yang ada di depan. Anda bisa lihat bahwa dalam perjalanan tahun 2010 hingga 2024, Anda bisa lihat bahwa persentase perubahannya seperti yang kolom sebelah kanan. Anda bisa lihat bahwa setiap 4 tahun sekali ada yang berwarna merah. Ya, namun secara keseluruhan tentu saja warna merahnya lebih sedikit dibandingkan kenaikannya. Harga warna merah itu berarti harga di awal tahun dibandingkan dengan harga akhir tahun itu lebih rendah. Ya, satu contoh merah-merah yang terjadi adalah 2014 minus 58%, 2018 minus 73%, 2022 minus 65%. Ya, dan diperkirakan nanti 2026 akan terjadi minus lagi dan 2028 diprediksi akan mengalami musim semi kembali. Ya, jadi kata kuncinya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ketika Anda menyimpan Bitcoin dan berinvestasi untuk melipat gandakan aset Anda dalam bentuk Bitcoin, jangan jangka pendek. Anda harus menyimpannya dalam 3 atau 4 tahun. Sehingga Anda akan menikmati keuntungan sesuai dengan apa yang terjadi dalam siklus perjalanan Bitcoin. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya berapa tinggi harga sebuah Bitcoin bisa diraih? Sangat mudah sekali untuk memprediksinya. Kenapa? Karena Bitcoin jumlahnya terbatas. Kita bisa lihat sama-sama bahwa hari ini di saat presentasi aset di dunia ini di dalam bentuk Bitcoin dimiliki oleh orang-orang kaya, yaitu 0,18% dan nilainya sekitar 1,6 triliun dolar market cap-nya, harga Bitcoin-nya baru 88.000 US dollar atau kisaran 1 miliaran ya. Nah, ketika persentase aset di muka bumi ini beralih 2% jumlahnya dalam bentuk Bitcoin atau sekitar 68 triliun dolar, maka harga Bitcoin akan menjadi 3 juta dolar. Anda bayangkan 3 juta dolar per satu Bitcoin. Ya, dan itu nilainya berarti hampir 50 miliar per satu Bitcoinnya ya. Dan itu pun baru hanya 2% saja. Orang mengalihkan aset mereka yang tadinya dalam bentuk fisik dan dalam bentuk financial asset
menjadi Bitcoin. Maka inilah yang terjadi dengan harga sebuah Bitcoin. Kapan itu terjadi? Saat 2% terjadi ya. Lalu bagaimana dengan jangka pendek? Kita bicara 2028. Di masa 4 tahun lagi ya. Ada satu capital asset management terkenal di Amerika yang namanya Morgan Creek. Mereka meramalkan bahwa harga satu Bitcoin di 2028 diprediksi mencapai 300.000 US dollar atau sekitar 4,5 miliar per satu Bitcoinnya. Ya, dan tentu saja kami menggunakan analisa daripada Morgan Creek ini karena mereka sudah 2 kali berhasil menebak kisaran harga Bitcoin ya. Di 2019 mereka sebelumnya menebak harganya kisaran 100 jutaan dan betul tercapai. Di 2024 dia menebak bahwa harga satu Bitcoin bisa di kisaran 1 miliar, ternyata juga bisa tercapai. Artinya 2028 ada satu kemungkinan bahwa prediksi mereka pun bisa diraih, yaitu mencapai 4,5 miliar per satu Bitcoin. Lalu yang penting adalah ketika 2028 atau 4 tahun dari hari ini, Anda mau punya berapa Bitcoin? Jika Anda punya 0,1 Bitcoin berarti aset Anda bertumbuh 30.000 US dollar atau 450 juta sekian. Ketika Anda punya 1 Bitcoin berarti kekayaan Anda bertambah 300.000 US atau sekitar 4,5 miliar. Jika Anda punya 3 Bitcoin berarti kekayaan Anda akan bertambah 900.000 US dollar. 10 Bitcoin berarti 3 juta dolar. 100 Bitcoin berarti 30 juta dolar. Jadi keputusan ada di tangan Anda. Anda mau punya berapa Bitcoin nanti di 2028. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin Anda sudah tidak sabar lagi untuk memiliki Bitcoin hari ini. Ada 2 cara untuk mendapatkan Bitcoin. Yang pertama adalah Anda beli langsung di market. Ya, di mana di market sekali lagi sudah saya sampaikan sudah beredar 19,7 juta sekian Bitcoin. Dan Anda bisa memilikinya dari exchanger yang sudah legal di Indonesia misalnya. Contohnya Indodax, toko kripto, Pintu, dan lain sebagainya. Cara kedua, Anda bisa mendapatkan Bitcoin dengan cara melakukan penambangan dari proses penambangan. Di mana hari ini masih ada 1,2 juta sekian Bitcoin yang masih tersimpan dan harus dikeluarkan dari proses penambangan. Dan Anda bisa melakukan penambangan ini dengan bekerja sama dengan perusahaan cloud mining. Ada beberapa perusahaan cloud mining, ada iMine, ada Hashing24, dan ada Ecos, dan lain sebagainya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menceritakan kepada Anda bagaimana Anda bisa mendapatkan Bitcoin dari proses penambangan daripada perusahaan yang bernama iMine. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mana lebih menguntungkan? Apakah Anda membeli di market atau mengambil dari penambangan? Saya akan contohkan misalnya Anda membeli di market dengan uang 10.500 US dollar. Dibagi dengan 88.000 US dollar berarti Anda mendapatkan 0,119 Bitcoin. Namun Anda tetap mendapatkan hanya 0,119 Bitcoin. Artinya Bitcoin Anda tidak bertambah. Mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Kecuali Anda misalnya membeli Bitcoin lagi. Itu dari kalau Anda memiliki Bitcoin dengan cara yang pertama. Sementara di cara yang kedua, kalau Anda misalnya memilih melakukan penambangan, misalnya bersama iMine, dengan uang yang sama yaitu 10.500 US dollar, Anda mendapatkan gold machine. Di mana gold machine ini memiliki kekuatan hash power 945 terahash. Dan Anda mendapatkan kurang lebih sekitar 0,00030 Bitcoin. Ya, dan total dalam kontrak 1.400 hari kurang lebih Anda mendapatkan total 0,462 Bitcoin. Tentu saja kalau dibandingkan dengan jumlah Bitcoin yang Anda dapatkan ketika Anda beli di market, Anda jauh lebih banyak ya dengan mendapatkan dari penambangan. Anda bisa lihat jumlahnya 0,462 dibandingkan dengan 0,119. Tentu saja inilah sebabnya mengapa menambang Bitcoin itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan Anda membeli Bitcoin hari ini. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya menambang Bitcoin itu apa? Dan ngapain gitu ya. Nah, Anda bisa lihat gambar yang sebelah kiri. Ini saya tampilkan satu nilai dan jumlah transaksi terbaru daripada sebuah Bitcoin. Di mana transaksi dalam 24 jam terakhir itu mencapai 156,7 billion dolar. Ya, tentu saja nilai ini adalah sekitar ribuan triliun rupiah ya. Dan ini adalah sebuah transaksi yang sangat besar sekali. Dan tentu saja sebuah transaksi itu membutuhkan validasi transaksi atau server yang melakukan validasi transaksi. Jadi mining itu sebenarnya adalah memverifikasi transaksi dan juga menyimpan data transaksi di dalam blockchain dan harus menggunakan yang namanya superkomputer. Dan karena transaksinya sangat besar sekali, di mana hasil mining itu baru dikeluarkan ketika para miner bisa memverifikasi 144.000 transaksi dalam 10 menit sekali. Tentu saja dibutuhkan kapasitas daya listrik yang sangat besar sekali
ya, dan juga memiliki kapasitas minimum 100 megawatt, di mana 100 megawatt ini setara dengan daya listrik yang menghidupi 1 juta orang di Indonesia misalnya, ya. Jadi itulah penambangan, sehingga penambangan ini membutuhkan sebuah energi yang sangat luar biasa dan usaha yang sangat keras sekali, dan yang mana Anda bisa mendapatkan Bitcoin dengan jumlah yang cukup signifikan, ya, dalam saat ini sekitar 3,125 Bitcoin. Ya, reward yang bisa diberikan kepada penambang yang berhasil memverifikasi 144.000 transaksi dalam 10 menit sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini Anda beruntung karena saya memperkenalkan sebuah perusahaan cloud mining yaitu iMine, di mana iMine di belakangnya didukung oleh sebuah perusahaan provider company yaitu Minebase, di mana Minebase menyediakan lokasi penambangan, ya, kelistrikan untuk penambangan, mesin penambangan, dan juga server untuk penambangan. Dan cloud mining company yaitu iMine tentu saja menyediakan paket daripada hash power yang tentu saja dijual kepada Anda atau disewakan kepada Anda sebagai miner. Dan Anda tinggal mengumpulkan Bitcoin dari hasil penambangan yang dikelola oleh Minebase dan juga bersama dengan iMine. Inilah konsep penambangan iMine dengan sistem cloud mining, di mana Minebase ya memiliki lokasi di beberapa lokasi internasional, dan Anda bisa mendapatkan hasil Bitcoin dimanapun Anda berada hari ini. Itulah mengapa disebut sebagai cloud mining. Project iMine tentu saja didukung oleh orang-orang yang profesional. Yang pertama di perusahaan mining provider company, ya, perusahaan Minebase, CEO-nya adalah Eyal Abramovich. Sementara iMine sendiri, perusahaan cloud mining company, CEO-nya adalah Josh Mesquita. Dan juga iMine memiliki top global leader yaitu Mrs. Hanil Park dari Korea Selatan. Mereka bertiga adalah 3 orang yang bahu-membahu dan bekerja sama dalam membangun bisnis penambangan cloud bersama dengan iMine di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iMine juga sudah memiliki legalitas dari negara El Salvador. Satu-satunya negara di dunia yang sudah lengkap mengenai legalitas Bitcoin secara sepenuhnya tentu saja. Jadi Anda bisa cek, inilah legalitas daripada negara El Salvador. Anda bisa scan barcode-nya dan Anda bisa masuk kepada website resmi daripada pemerintahan El Salvador untuk bisa mengecek legalitas daripada iMine. Jadi Anda tidak perlu ragu lagi bahwa iMine sudah memiliki legalitas untuk menjalankan bisnis di seluruh dunia hari ini. Berikut adalah perjalanan project daripada iMine yang mana belakangnya ada perusahaan besar yaitu Minebase. Minebase sejak 2019 sudah memulai penambangan Bitcoin di Ekibastuz, Kazakhstan dengan kapasitas 350 megawatt. Kemudian 2020 mereka memulai penambangan baru di Tiongkok dengan kapasitas 150 megawatt. Di 2022 mereka memulai lagi penambangan baru di Latam, Argentina dengan kapasitas 100 megawatt. Dan di 2024 ini mereka memulai penambangan baru lagi di Texas atau Dallas, USA dengan kapasitas 180 megawatt hingga 300 megawatt. Inilah perjalanan daripada iMine bersama dengan Minebase di seluruh dunia, dan tentu saja mereka sudah membuktikan bahwa mereka terbukti berhasil dalam melakukan penambangan Bitcoin dengan efisien, bahkan juga dengan green energy mining. Berikut Anda bisa lihat contoh-contoh bagaimana mesin penambangan project ini bekerja sesuai dengan video berikut ini. Welcome to the Latam Mining Facility.
boasting up to 100 megawatts of potential operational capacity. This state-of-the-art facility boasts green energy production, which can enable state-of-the-art Bitcoin mining operations for MineBest and its clients. This is the future of Bitcoin mining. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda tadi sudah lihat video yang luar biasa mengenai beberapa lokasi penambangan daripada iMine bersama dengan MineBest. Jadi strategi penambangan yang mereka lakukan Anda bisa lihat tadi adalah green energy mining, di mana mereka tidak lagi menggunakan batu bara dan minyak, ya, sehingga tidak menimbulkan polusi udara. Dan tentu saja daya listriknya juga menjadi sangat murah. Dan tentu saja biaya yang dibebankan untuk Anda sebagai penambang juga jauh lebih murah dibandingkan cloud mining yang lain. Yang kedua, mereka juga menempatkan semua mesin itu dalam sebuah kontainer, di mana ini tentu saja sangat fleksibel apabila terjadi cuaca buruk misalnya. Dan mereka juga, strategi mereka juga menerapkan mesin-mesin yang memiliki teknologi terkini dan terbaik di dunia. Sehingga hal-hal inilah menyebabkan terjadinya efisiensi daripada daya listrik, efisiensi daripada biaya pemeliharaan dan operasional daripada penambangan. Sehingga tentu saja ini bisa jauh menguntungkan buat mereka dan buat Anda juga sebagai penambang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut adalah paket penambangan daripada iMine. Ada 6 paket yang bisa Anda pilih, yaitu Nano 4,5 juta, Micro 9 juta, Mini 18 juta, Basic 36 juta, Standar 63 juta, dan Gold 189 juta. Tentu saja hari ini sedang ada dalam masa promo, dan promo ini sangat terbatas sekali karena tergantung kesediaannya. Nanti untuk mengecek promo lanjutan Anda bisa mengecek di website resmi di imine.com. Di mana dalam masa promo ini masih berlaku sampai hari ini, yaitu power yang harusnya didapatkan dengan nilai seperti yang dalam coretan itu menjadi yang sebelah kanan yang berwarna ungu, dan additionalnya adalah sekitar 75% dari masing-masing paket. Anda bisa lihat bahwa Nano yang harusnya 12 terahash menjadi 21 terahash, Micro yang harusnya 24 menjadi 42 terahash, Mini yang harusnya 48 menjadi 84 terahash, dan Basic yang 96 terahash menjadi 168 terahash. Standar yang harusnya 168 terahash menjadi 292 terahash, dan Gold yang harusnya 543 terahash menjadi 945 terahash. Saya akan contohkan bagi Anda bagaimana contoh perhitungan daripada penambangan ini bekerja. Satu contoh, mesin Gold 189 juta. Anda bisa lihat bahwa estimated result setiap harinya adalah 0,0033 Bitcoin setiap harinya. Dan tentu saja ini akan berbeda ketika harga Bitcoinnya naik atau turun misalnya, karena harga Bitcoin ketika naik maka hasil Bitcoin yang Anda terima juga akan lebih tinggi. Itu menariknya daripada penambangan di iMine, karena biaya listrik yang dibayarkan juga menjadi lebih murah karena dibayar dalam USDT tentu saja, ya. Nah, jadi sekali lagi ini menggunakan asumsi harga di 88.000 US dollar. Jadi andai saja misalnya ketika harga Bitcoin tetap dalam 4 tahun lagi tetap 88.000 US dollar, maka total Bitcoin yang Anda terima adalah 0,462 Bitcoin. Tentu saja inilah jumlah Bitcoin yang sangat menguntungkan sekali untuk Anda. Dan sekali lagi ini Anda bisa komparisi, kalau dibandingkan Anda membeli Bitcoin dengan 189 juta, Anda hanya dapat sekitar 0,11 sekian Bitcoin. Namun ketika Anda melakukan penambangan, Anda bisa mendapatkan 0,462 Bitcoin selama masa kontrak. Berikut adalah contoh daripada hasil yang Anda bisa didapatkan 2028 jika Anda memiliki mesin Gold senilai 189 juta. Sekali lagi, kapasitas ini membuat Anda bisa mendapatkan 0,462 Bitcoin. Jika harga Bitcoin tetap 1,3 miliar di 4 tahun ke depan misalnya, maka value aset Anda adalah 600.600.000 rupiah. Luar biasa ya, dari 189 juta menjadi 600 juta sekian. Namun jika harga 1 Bitcoin mencapai 4,5 miliar sesuai dengan prediksi daripada Morgan Creek, maka value aset Anda bernilai 2,079 miliar. Itulah luar biasa dahsyatnya peningkatan value Anda bisa dapatkan dari penambangan iMine. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan hubungi orang yang memberikan video ini kepada Anda, dan Anda bisa segera mengambil promo yang terbatas ini, yaitu hanya sekitar 1 juta terahash saja. Sampai dengan video ini dibuat masih tersisa sekitar 40% saja dari promo yang disediakan. Dan ini per tanggal 15 November 1838 WIB. Tentu saja jika Anda menontonnya di waktu yang berbeda, promonya tentu saja sisanya berbeda. Sekali lagi Anda bisa hubungi orang yang memberikan video ini kepada Anda, dan Anda bisa buka website resmi daripada iMine di imine.com. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bergabung bersama dengan kami, komunitas penambang iMine di seluruh dunia.
di mana mari sama-sama kita mengumpulkan Bitcoin dalam 4 tahun ke depan dan bagaimana kita bersama-sama melipat gandakan aset kita menjadi berkali-kali lipat di 2028. Selama bergabung, silakan hubungi orang yang memberikan video ini kepada Anda. Sukses!